Kisah menyeramkan ini bercerita pada tahun 1970. Ketika itu di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, ada sebuah kampung bernama Tanah Merah. Di sana hiduplah seorang wanita bernama Rimbun. Rimbun merupakan seorang mantan pelacur yang bekerja di sebuah warung remang-remang. Walaupun sudah bertaubat, ia tetap dibenci oleh banyak warga di kampung. 9 tahun sebelumnya, yaitu tahun 1961, Rimbun sempat memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Taduh. Namun ketika itu, Taduh beserta kedua temannya, Andi dan Bahrun, masuk ke dalam hutan larangan yang dipenuhi oleh pohon kelapa sawit, yang mana tempat itu disebut sebagai Lebak Keramat. Hal itu pun menyebabkan mereka bertiga menghilang tanpa jejak dan belum ditemukan hingga saat ini. Sekarang Rimbun menikah kembali bersama seorang pria bernama Hasim. Ia pun tengah sedang mengandung, yang mana kandungannya kini sudah sangat besar, menginjak usia 7 bulan. Meski begitu, Rimbun tetap beraktivitas seperti biasanya. Meskipun Hasim telah melarangnya, namun ketika itu Rimbun tetap pergi ke sungai untuk mencuci baju. Sesampainya di sungai, tidak lama kemudian tiba-tiba Rimbun merasakan sakit pada perutnya. Beruntung datanglah penjaga hutan yang sering disebut sebagai Panglima, yang kemudian ia menolongnya. Hasim yang tengah berdagang di pasar seketika bergegas pulang ketika mendengar kabar istrinya pingsan di pinggir sungai. Bang Anwar tadi yang antar Rimbun. Malam pun tiba. Saat sedang tidur, Rimbun bermimpi sedang mencari Taduh di dalam hutan. Setelah terbangun, kemudian Rimbun memandangi foto anaknya itu. Rimbun sangat rindu kepada Taduh. Karena usia kandungannya sudah 7 bulan, Rimbun berniat untuk mengadakan acara syukuran. Ia pun bergegas pergi ke pasar untuk membeli alatan bahan yang dibutuhkannya untuk memasak. Ketika di pasar, Rimbun selalu diledek oleh para lelaki karena masa lalunya sebagai pelacur. Rimbun yang kesal pun tak jarang memukul mereka semua. Kemudian, Rimbun mendatangi satu persatu rumah warga dengan tujuan mengundang mereka untuk datang ke acara 7 bulanannya. Namun mereka mengabaikan hal itu karena lagi-lagi dikarenakan masa lalu Rimbun yang merupakan seorang pelacur. Rimbun merasa semua warga Tanah Merah jahat kepadanya, kecuali sahabatnya yang bernama Fitri. Dia selalu menerima Rimbun apa adanya dan selalu menolong Rimbun ketika dalam kesulitan. Alasan Fitri baik kepada Rimbun bukan sebatas karena mereka bertetangga. Akan tetapi, mereka juga satu nasib sedulur. Ternyata salah satu teman Taduh, yaitu Andi, adalah anaknya Bu Fitri. Rimbun dan Fitri pun selalu menguatkan satu sama lain. Keesokan harinya, karena Fitri memiliki relasi yang cukup luas, akhirnya para warga datang menghadiri acara syukuran tersebut. Acara syukuran pun berlangsung dan berjalan dengan lancar, tidak ada halangan apapun. Al-Fatihah. Adegan berpindah kepada seorang warga yang sedang mencari kayu bakar di dalam hutan. Kemudian ia pun diganggu oleh penunggu yang ada di sana. Sementara itu di rumah,
Rimbun terus memandangi mainan gasing milik anaknya Taduh. Rimbun teringat Taduh menangis 2 hari agar dibelikan mainan itu. Kemudian ia merasa bersalah karena saat dulu sering marah kepada Taduh. Malam pun tiba kembali, diiringi dengan hujan yang turun dengan derasnya. Ketika Rimbun sedang mencuci piring, ia pun keluar rumah sejenak untuk mengecek keadaan. Betapa terkejutnya ia ketika melihat seorang anak yang datang menghampirinya. Anak itu sangat kotor dan berlumuran lumpur. Rimbun semakin terkejut ketika mengetahui anak itu ternyata Taduh, anak kandungnya yang sudah menghilang selama 9 tahun. Dalam keadaan masih tidak menyangka, Rimbun membawa Taduh masuk ke dalam rumah. Kemudian ia pun memandikannya. Secara mengejutkan, tidak ada luka sama sekali pada tubuh Taduh. Dan wujudnya pun tidak berubah, tetap sama seperti 9 tahun yang lalu. Hasim pun kebingungan melihat kejadian itu. Keesokan harinya, Rimbun bertanya sebenarnya apa yang terjadi selama ini kepada Taduh. Kemana selama ini ia menghilang? Dengan perasaan takut, Taduh mencoba menjelaskan. Taduh mengaku ketika itu ia masuk ke dalam hutan lebak Kerama. Di sana, ia beserta Andi dan Bahrun terjebak lalu terpisah. Tetapi Taduh melihat ada seseorang kemudian mengikutinya. Oleh sebab itu, Taduh dapat selamat. Taduh pun bersedih ketika mengetahui Andi dan Bahrun belum pulang ke rumahnya. Sementara itu, setelah kedatangan Taduh, Desa Tanah Merah mengalami banyak kejadian aneh. Dimulai dari hasil panen yang gagal, serta hewan-hewan ternak yang mati. Para warga pun melaporkan hal ini kepada Pak Ekot, kepala desa, dan juga para petinggi agama di kampung, di antaranya ada Kiai Mustafa, dan juga anaknya Ustadz Adam. Karena semakin banyak warga yang mengalami kejadian aneh, akhirnya Ustadz Adam memutuskan agar mereka semua berdoa bersama-sama di balai desa. Rimbun yang takut keberadaan Taduh diketahui oleh warga kampung menyuruh Taduh agar tetap berada di dalam rumah. Akan tetapi, Taduh merasa aneh dengan kampungnya setelah ia tinggalkan selama 9 tahun. Sehingga ia pun keluar dan menghampiri warga yang sedang ada di balai. Sementara itu, ketika sedang sholat berjamaah, para warga diserang oleh angin ribut. Tidak lama kemudian, warga menjadi heboh karena melihat Taduh yang sudah lama menghilang tiba-tiba ada di kampung tersebut. Bu Fitri tidak terima karena Taduh sudah pulang, sedangkan anaknya Andi belum. Seharusnya Andi yang pulang karena ia adalah orang baik, bukan anaknya Rimbun yang merupakan pelacur. Akhirnya warga beramai-ramai datang ke rumah Rimbun karena ingin bertemu dengan Taduh. Taduh yang diam di kamar melihat ada seorang burung yang mati terjatuh. Taduh bergegas berlari keluar rumah dan warga pun berlari mengikutinya. Mereka seketika terherman-herman karena melihat Taduh menghidupkan burung yang sudah mati itu. Setelah peristiwa menghidupkan burung yang mati, di keesokan harinya Taduh pun dibawa ke sebuah kuburan oleh salah satu warga yang kita sebut saja sebagai Amir. Amir meminta Taduh untuk menghidupkan istrinya lagi. Namun, Taduh tidak bisa melakukan hal itu. Main-main ini anak. Coba! Gila kau ni, Din. Dia ni anak-anak. Kemudian Taduh pun mendekati anaknya Amir. Ketika malam hari, Taduh didatangi oleh Amir lagi. Ternyata ia ingin mengucapkan terima kasih karena setelah dipegang Taduh pagi tadi, penyakit asma anaknya seketika sembuh. Kemudian Taduh diminta lagi untuk menyembuhkan para warga yang memiliki berbagai penyakit.
Mereka percaya Taduh merupakan jawaban dari permasalahan yang ada di kampung Tanah Merah. Mungkin Taduh itu jawaban buat semua masalah di kampung ini. Kemudian ada seorang warga yang datang dengan keluhan pada suaranya. Dia adalah Mansur, seorang muazin di kampung ini. Jika suaranya semakin teruk, maka Mansur tidak dapat mengumandangkan azan dengan sempurna lagi. Dalam menjalankan prakteknya, Taduh membawa setiap pasien masuk ke dalam kamarnya. Namun ketika itu, hal aneh pun terjadi. Lampu tiba-tiba mati dan seketika Taduh pingsan. Lalu Mansur melihat ada bayangan tangan yang ingin menyergapnya. Tidak lama Azim pulang dan menghentikan semua praktek yang dilakukan oleh Taduh. Kau harus dilihat wajah mereka. Tidak lama dari itu, Fitri datang ke rumah. Dia tidak mau berobat, tetapi ingin meminta maaf kepada Rimbun karena perbuatannya kemarin. Fitri mengaku terbawa emosi karena terhasut oleh suaminya yang berkumis baplang, yaitu Khairul. Aku minta maaf, Sim. Kau tahu kan watak Khairul. Gampang terbawa suasana. Dua sahabat yang sempat bertengkar itu pun berdamai kembali. Kemudian selain itu, Fitri pun meminta pertolongan kepada Rimbun agar membantunya supaya Andi bisa pulang lagi seperti Taduh. Karena merasa iba, Rimbun pun akan mencoba bersama Taduh supaya Andi bisa pulang kembali. Malam semakin larut, Hazim terbangun dan melihat jendela rumahnya terbuka dengan sendirinya. Hazim merasa ada yang aneh. Ia pun melihat Taduh tertidur sambil menggerakkan gigi-giginya. Dalam waktu yang bersamaan, pemilik warung tersiram oleh air panas. Di sisi lain, saat dua warga sedang ronda, salah satu temannya diganggu oleh sosok hantu wanita. Intinya, banyak sekali kejanggalan pada malam itu. Keesokan harinya, terlihat tidak ada lagi yang berobat ke rumah Taduh karena mereka tahu prakteknya sudah ditutup oleh Azim sejak semalam. Di saat itu, Rimbun mencoba mencari tahu keberadaan Andi kepada si Taduh. Rimbun meminta agar Taduh mengingat kembali kapan terakhir ia bersama dengan Andi. Di dalam ingatannya, terlihat Taduh memang sudah terpisah dengan kedua temannya itu. Kemudian Taduh tidak bisa mengingat apa-apa lagi, Slur. Ketika Hazim hendak berangkat berdagang, tiba-tiba datanglah Pahudin, pemilik warung yang tangannya melepuh akibat tersiram air panas kemarin malam. Karena Pahudin adalah kawan baiknya, Hazim pun memperbolehkan ia untuk berobat kepada Taduh. Alhamdulillah. Taduh. Pahudin pun masuk ke dalam kamar, kemudian lampu dimatikan. Setelah keluar dari kamar itu, seketika luka Hudin menjadi sembuh, Slur. Oleh karena itu, para warga yang sedang sakit pun berbondong-bondong kembali datang ke rumah Taduh. Rimbun dan Taduh pun tidak bisa menolak dan menerima mereka semua. Saat itu Khairul, suaminya Fitri, melihat rumah Taduh sudah ramai oleh warga yang penuh harapan untuk bisa disembuhkan. Ia pun memberitahukan hal itu kepada Ustadz Adam. Khairul merasa kampung Tanah Merah sudah musyrik karena meminta kesembuhan kepada Taduh. Namun Ustadz mengaitkan mukjizat yang diperoleh Taduh itu seperti kisah Askabul Kahfi, Slur. Kau mau bilang Taduh itu utusan Allah? Saat hari beranjak siang, Bu Fitri mendatangi Rimbun kembali, yang kemudian meminta Taduh untuk mengembalikan Andi kembali. Taduh sudah berusaha, namun ia tidak dapat melakukan itu. Ia meminta Fitri agar bersabar dan mengikhlaskan Andi. Perkataan itu membuat Fitri seketika naik pitam. Dia tidak akan pernah ikhlas atas kepergian anaknya. Fitri pun kembali jahat kepada Rimbun. Kau pikir aku ikhlas? Lihat lonte langganan satu kampung mengandung lebih dulu. Anakku yang harusnya kembali. Ini bukan rencana Tuhan. Ini rencana setan. Ketika
Ketika malam hari, di saat Azim baru selesai berdagang, ia pun dipanggil oleh Bahudin dan memberikannya sebuah hadiah sebagai ucapan terima kasihnya karena Taduh sudah menyembuhkan tangannya. Terima kasih. Di sisi lain, Fitri masih kesal kepada Rimbun dan juga Taduh. Ia berbincang dengan suaminya, kemudian berkata bahwa tidak boleh ada lagi praktek anak setan di kampung Tanah Merah. Tak boleh ada praktek anak setan di Tanah Merah, Bang. Khairul pun setuju dengan ucapan istrinya. Kemudian ia mengajak warga untuk mengusir Taduh karena masih saja melakukan praktek dan berkata bahwa Taduh adalah anak setan. Di saat Khairul sedang berencana mengusir Taduh, tiba-tiba Mansur maju untuk membelanya. Mansur mengajak Khairul bekerja sama untuk menghentikan praktek yang Taduh lakukan karena ia percaya bahwa Taduh adalah anak setan. Mansur kebingungan karena hanya dia yang mengalami gangguan ketika praktek pengobatan. Ketika itu di dalam kamar Taduh, Mansur pun melihat ada bayangan setan. Memang anak setan dia tuh. Keesokan paginya, Khairul dan Mansur langsung mengusir semua warga yang ingin berobat ke rumah Taduh. Khairul pun mengancam Azim untuk menghentikan adanya praktek tersebut. Kalau masih ada praktik haram macam ini, bukan bagian rumah depan kau saja yang kami musnahkan. Ketika malam hari, ada seorang warga yang mengetuk pintu rumah Taduh dan meminta pertolongannya untuk menyembuhkan penyakit ayahnya. Namun ketika itu, Rimbun menolaknya karena Azim tidak memberikan izin lagi. Di keesokan harinya, Rimbun dan Taduh pamit kepada Azim untuk pergi berbelanja ke pasar. Ternyata Rimbun berbohong. Dia malah mengajak Taduh ke rumah orang yang meminta bantuan kemarin malam. Kemudian Taduh pun mengobatinya. Namun keanehan seketika terjadi. Setelah Taduh menyembuhkan warga itu, tiba-tiba sumur di rumahnya menjadi kering. Kemudian saat Taduh menyembuhkan seorang anak bayi, tiba-tiba seorang kambing milik warga di sana seketika mati tanpa sebab. Lalu, ada warga meminta kesembuhan kaki di alamat rumah nomor 31. Di saat mereka berjalan mencari rumah itu, tiba-tiba Taduh ditarik oleh seseorang. Ternyata itu adalah Azim. Azim pun mengetahui Rimbun telah berbohong kepadanya. Ketika malam hari, Azim masih marah dan Rimbun meminta maaf akan hal tersebut. Di sisi lain, ketika Mansur sedang akan makan malam, ia diminta oleh Munah istrinya untuk menimba air di sumur. Kejadian mengenaskan pun terjadi kepada Mansur. Ketika Munah keluar rumah, ia terkejut karena Mansur sudah terikat oleh tali sumur dan meninggal secara mengenaskan. Episode 3 dibuka dengan Munah yang bermimpi melihat suaminya yang meninggal. Dan ia pun melihat sosok Taduh ada di sana. Seketika ia terbangun dari tidurnya. Keesokan harinya, film berpindah kepada Taduh kembali. Ketika itu, melalui jendela, ia melihat banyak anak-anak pergi mengaji. Tidak lama kemudian, Rimpu dan Azim mendengar Taduh sedang mengaji di dalam kamarnya. Rimbun terkejut karena kini anaknya sangat pandai mengaji. Sehingga ketika itu, Rimbun langsung mengantar Taduh untuk belajar mengaji ke madrasah. Namun, sayangnya sudah lewat masa pendaftaran, sehingga harus menunggu 1 tahun lagi. Di sisi lain, Fitri menemui suaminya Khairul yang sedang berjudi di warung milik Bahudin. Dia memberitahukan bahwa Rimbun mengantarkan Taduh ke madrasah untuk bersekolah. Ia pun tidak mau anak setan itu bersekolah di madrasah kampung ini.
Kemudian pagi tadi, Munah datang ke rumahnya, lalu ia bercerita bahwa ia curiga Taduh ada kaitannya atas meninggalnya Mansur. Malam harinya, di sebuah warung remang-remang, ada seorang pelacur dengan pelanggannya yang merupakan seorang polisi. Kita sebut saja namanya sebagai Inspektur Arif. Mereka pun sedang melakukan maksiat, Slur. Pelacur itu pun bercerita dengan masalah yang sedang terjadi di kampung ini. Ia berkata, saat ini kampung Tanah Merah kedatangan seorang anak setan. Namanya adalah Taduh, seorang anak yang sempat hilang selama 9 tahun. Kemudian ia datang lagi dengan wujud yang sama, tetapi penuh misteri. Sementara itu di rumah, Taduh yang sedang tidur terbangun karena mimpi buruknya. Ketika pagi hari tiba, Hazim datang ke madrasah dan ia melihat bahwa Kiai Mustafa sedang sakit. Hazim berkata sedang mencari pengajar mengaji untuk Taduh. Lalu datanglah Khairul yang langsung memaki-maki Hazim. Kau tuh memang jarang ke masjid. Jualannya barangan haram. Kawin sama lonte. Biarkan anak bini tak ketahuan setan. Rul. Hazim yang sakit hati pun langsung pulang. Sesampainya di rumah, Hazim mengatakan kepada Rimbun jika ia dimaki-maki oleh Khairul di depan masjid dan di depan banyak orang. Rimbun berkata jika niat mereka itu baik, ingin menjadikan anaknya pintar mengaji, seharusnya Hazim lebih berani karena mereka sedang ada di jalan yang benar. Cerita berpindah saat Ustadz Adam sedang di masjid. Ia diberitahukan oleh warga bahwa ayahnya yaitu Kiai Mustafa seketika pingsan di depan madrasah. Dan di waktu yang bersamaan, seorang warga bernama Aboy sedang berobat ke mantri yang ada di kampung tersebut. Batuknya semakin parah dan mengeluarkan darah. Mantri pun tidak dapat mengobatinya lagi, lalu memberikan saran agar Aboy harus segera ke rumah sakit. Rimbun membawa Taduh lagi ke madrasah untuk mencarikannya guru mengaji. Namun, sesampainya di sana, ia diberitahu bahwa Kiai Mustafa pingsan dan sudah dibawa pulang ke rumahnya. Rimbun pun meminta diantarkan ke rumah Kiai karena ingin menjenguk. Di waktu yang bersamaan, Hazim yang selesai berdagang hendak pulang ke rumah. Dan setibanya di rumah, ia tidak melihat Rimbun ataupun Taduh di sana. Ternyata mereka berdua baru sampai di rumah Kiai Mustafa. Kemudian di sana Taduh mengaji. Lalu Rimbun meminta pada Kiai untuk menjadikan Taduh sebagai qori pada acara Maulid Nabi yang akan diselenggarakan beberapa hari lagi. Namun saat itu, anaknya Kiai Ustadz Adam selaku panitia acara Maulid Nabi meminta uang sebesar 5 juta kepada Rimbun jika ingin Taduh dipilih sebagai qori utama. Karena memang acara itu tidak akan terselenggarakan apabila biayanya kurang. 5 juta. Di sisi lain, saat Azim sedang mandi, ia merasa ada yang aneh di rumahnya itu. Dan ia langsung keluar dari kamar mandi, berusaha mengecek keanehan yang ada. Dan tidak lama kemudian, Rimbun bersama Taduh sampai juga di rumah. Azim langsung memarahi Rimbun karena pulang larut malam. Ia pun bersikap kasar kepadanya. Di keesokan hari, Azim meminta maaf kepada Rimbun karena sudah memarahinya semalam. Kemudian Azim langsung berangkat bekerja. Rimbun kemudian mengeluarkan semua uang tabungannya untuk mencari dana 5 juta itu. Ia sangat berusaha agar Taduh bisa jadi qori pada acara Maulid Nabi nanti, supaya semua orang tahu jika anaknya bukanlah anak setan. Namun, Rimbun merasa uang tabungannya masih kurang, sehingga ia harus mencari pinjaman, namun hasilnya nihil. Setibanya Rimbun di rumah, ia melihat ada laki-laki asing berdiri di depan rumahnya. Dia memperhatikan Rimbun dari bawah kaki hingga ke atas kepala. Rimbun melihat laki itu dengan tatapan aneh dan langsung masuk ke rumahnya itu. Kemudian Rimbun mengambil cincin kawinnya untuk digadaikan. Lalu ia pergi ke kota bersama dengan Taduh. Namun sayang, ia mendapatkan harga yang murah. Di waktu yang sama, 2 teman Aboy, yaitu Mamut dan Saduri,
datang ke rumah Munah karena akan membenarkan sumur bekas Mansur gantung diri. Namun ketika itu, si Aboy tidak ikut bersama mereka. Munah tidak mau jika sumurnya hanya dibenarkan oleh 2 orang saja. Maka dari itu, mereka berdua langsung bergegas ke rumah Aboy dan melihat batuk Aboy semakin parah. Sepulangnya dari toko pergadaian, Rimbun merasa uangnya belum cukup, sehingga ia memutuskan untuk meminjam uang kepada temannya Enon yang merupakan pemilik warung remang-remang. Untuk mempersingkat waktu, Rimbun pun akan melewati jalan pintas menuju warung remang-remang. Ternyata mereka melewati hutan Lubuk Keramat, tempat saat dulu Taduh menghilang. Rimbun dan Taduh pun melewati jalan angker yang ada di sana. Dan setibanya di warung, ia langsung mengambil uang pinjaman yang ia minta. Namun bunga yang diberikan cukup mahal. Di keesokan harinya, acara Maulid Nabi pun tiba. Rimbun menemui anak kiai dan memberikan uang sejumlah 5 juta yang diminta. Siap kau Bagus. Tidak lama acara pun dimulai dan Taduh pun menjadi kori di sana. Suara Taduh sangatlah lembut dan merdu saat ia sedang mengaji. Rimbun berkata kepada kepala desa yaitu Pak Ekot jika itu adalah anaknya Taduh. Setelah itu, Taduh diminta untuk menyembuhkan penyakit warga yang ada di sana. Dan terbukti penyakitnya seketika sembuh. Namun, Khairul tidak suka dengan hal itu. Ia pun langsung pergi dari acara Maulid Nabi itu. Ini acara Maulid. Kau iri saja sama Taduh. Dia ni lagi bantu orang. Hit, pulang. Jangan ikut sesat sama mereka. Astagfirullahaladzim. Di sisi lain, Enon, pengurus warung remang-remang, hendak pergi ke suatu tempat. Ia memiliki niat untuk melewati jalan pintas, yaitu hutan Lubuk Keramat, supaya cepat sampai. Lagi pula kemarin Rimbun dan anaknya tidak apa-apa melewati jalan tersebut. Namun, seketika ia bertemu dengan hantu. Episode ini dibuka dengan Hasim yang baru saja menutup tokonya karena dagangannya laris manis. Kemudian, ia membelikan baju untuk calon anaknya yang sebentar lagi akan lahir. Setelah itu ia pulang menaiki angkutan umum. Sedangkan di rumah, Rimbun dan Taduh sedang menerima praktek berobat. Saat sedang menerima pasien, Rimbun didatangi oleh rombongan warga dari Kampung Ilir. Kepala desa dari Kampung Ilir ingin berobat kepada Taduh. Ia berkata jika kupingnya bisa kembali seperti semula, maka ia akan memberitahukan banyak orang agar berobat di tempat Taduh. Saat rombongan Kampung Ilir sedang makan di warung Pahud, mereka diganggu oleh anak kecil yang sedang bermain bola, karena bolanya mengenai salah satu rombongan itu. Kemudian warga Ilir pun memecahkan bola anak-anak itu. Mereka tiap sore main sini. Harusnya kau yang minta izin. Khairul yang masih mempersalahkan Taduh menjadi kori pada acara Maulid Nabi kemarin kemudian menghampiri anak kiai. Kemudian mereka berdebat di sana. Setelah itu, mereka datang ke madrasah dan melihat banyak motor yang merupakan milik rombongan Kampung Ilir. Dan mereka pun berkelahi di sana. Tenang dulu semua, tenang. Ini kampung kami. Peraturan kami. Sementara itu, kepala desa Kampung Ilir sedang berobat dan telinganya berhasil sembuh kembali. Saat para warga masih berkelahi, datanglah polisi Inspektur Arif yang mengamankan mereka semua agar tidak berkelahi lagi. Azim yang baru pulang melihat rumahnya sudah ramai oleh para warga yang ingin berobat kepada Taduh.
Karena Azim tidak senang, maka ia pun membubarkan semua warga itu. Setelahnya, Azim pun bertanya kepada Rimbun, kenapa Taduh bisa menjadi kori dalam acara Maulid Nabi kemarin. Ketika malam hari, Kiai Mustafa ditemukan tergeletak di belakang rumah dalam keadaan tak bernyawa. Ustadz Adam bersedih akan hal itu. Kiai pun dimakamkan di esok paginya. Saat masih dalam situasi duka, datanglah para warga yang memberikan penghormatan terakhir kepada Kiai. Namun Ustadz Adam tidak terima akan hal itu, lalu ia pun pergi. Adegan berpindah kepada Rimbun yang datang ke warung remang-remang dan hendak menemui temannya Enon. Ia pun baru mengetahui jika ternyata Enon menghilang setelah melewati jalan Lubuk Keramat. Rimbun pun berusaha membantu mencari Enon di dalam hutan itu. Di balai desa, para warga dan juga kepala desa Tanah Merah berkumpul bersama sedang mendiskusikan untuk keselamatan yang ada di kampung Tanah Merah ini. Pak Ekot selaku kepala desa berkata bahwa berita tentang Kiai meninggal dengan tidak wajar sudah menyebar hingga ke kampung sebelah. Di sisi lain, Rimbun dan polisi Arif masuk ke dalam hutan angker mencari Enon yang hilang. Saat baru memasuki hutan itu, Inspektur Arif sudah diganggu oleh penunggu di sana. Dan ia pun hampir menembak Rimbun. Pak! Di sana! Kemudian ia memberitahukan bahwa Enon sudah meninggal di sana dalam kondisi yang mengenaskan. Sedangkan di rumah, datanglah seseorang bernama Bayi Haki. Ia ingin berobat, namun Hasim menyuruhnya untuk pulang. Bayi Hakim tidak terima dan ia membuat leher Hasim terasa tercekik. Ternyata dia bukan orang sembarangan. Ilmunya sangat tinggi sehingga dapat membunuh tanpa menyentuh. Taduh yang mendengar keributan kemudian keluar dan Bayi Hakim langsung menghampirinya. Bayi Hakim berkata kepada Taduh, ia membutuhkan bantuannya. Sementara itu di rumah Enon, Rimbun sangat bersedih dan ia meminta penggali kubur segera menyiapkan liang lahat untuk Enon. Penggali kubur merasa heran karena hampir setiap hari ada orang meninggal di kampung Tanah Merah. Sementara itu di rumah, Taduh berhasil mengobati Bayi Hakim. Ia pun berkata akan membawa teman-temannya untuk berobat kepada Taduh. Sedangkan Hasim diancam oleh Hairul untuk segera pindah dari kampung tersebut. Saat sore hari tiba, Taduh melihat ada seorang anak yang mengajaknya bermain bola bersama. Untuk yang pertama kalinya, Taduh bermain lagi bersama teman-teman sebayanya. Anak-anak itu pun tampak senang bermain dengan Taduh. Ketika malam hari, semua warga berkumpul di balai karena datang petinggi desa yang sangat ditakuti. Namanya adalah Bagau, seorang pria berwibawa yang selalu memakai topeng. Pak Ekot memberitahu Pak Bagau apabila kini kampung Tanah Merah sedang tidak baik-baik saja. Banyak masalah yang terjadi, kemudian ia meminta solusi. Namun, Pak Bagau merasa kecewa karena Pak Ekot tidak dapat mengatasi masalah sepele seperti ini. Ia tidak mau mengurusi hal yang tidak penting. Kemudian ia pun bergegas pulang kembali. Sementara di rumah, Taduh merenung di kamarnya dan ia seperti di dalam mimpi bertemu dengan anak seumurannya yang sedang memegang bola. Tidak lama dari itu, di balai desa, anak-anak kesurupan menggila secara massal. Mereka menggigit tangan sendiri, bahkan sampai muntah darah. Aboy berlari datang ke rumah Rimbun untuk bertemu dengan Taduh, karena ia tahu Taduh dapat menyembuhkan anak-anak yang kesurupan itu. Ketika Taduh sampai di balai desa, semua anak-anak itu langsung menyembahnya. Taduh pun kemudian mengangkat kedua tangannya, lalu ia berdoa. Seketika lampu mati. Dan kemudian anak-anak itu berhasil sadar kembali.
Khairul dan Fitri tidak terima karena sekarang Taduh semakin disegani, sehingga ia membayar orang untuk membunuh Taduh. Namun tak segampang itu. Saat pembunuh hendak memotong leher Taduh, ia melihat di cermin bahwa dialah yang terbunuh, Lur. Maka dari itu, sang pembunuh bayaran langsung kabur dan mengurungkan niatnya itu. Pagi harinya, Hasyim menemukan sajam di kamar Taduh. Melihat itu, Hasyim pun mengajak Rimbun untuk segera pindah dari rumah ini karena merasa berbahaya. Namun Rimbun tidak mau. Ia pun mencari pengaman yang dapat melindungi rumahnya. Ketika malamnya, Inspektur Arif bertemu dengan Taduh dan ia bertanya dan mengatakan banyak hal kepada Taduh. Jika Taduhlah penyebab banyak kejadian aneh di kampung Tanah Merah ini. Akhirnya Taduh membantah jika bukan dia yang melakukan semua ini. Dan Inspektur melihat sosok hantu yang menyerupai Rimbun di sana. Akhirnya ia ketakutan dan berlari keluar dari rumah Rimbun. Di rumah Khairul, pembunuh bayaran itu mengembalikan uang yang diberikan oleh Khairul. Dan ia berkata tidak bisa membunuh Taduh. Dan di saat Hasyim akan tidur, Hasyim melihat lagi tingkah aneh Taduh. Terlihat Taduh berjalan dengan mata tertutup sambil memainkan giginya. Bukan hanya Taduh, tetapi semua anak laki-laki yang bermain bola di lapang sore tadi tanpa sadar melakukan hal yang sama. Film masih berlanjut. Taduh yang tidur sambil berjalan itu pun dipindahkan oleh Hasyim ke dalam kamarnya. Hasyim bersikeras mengajak mereka pindah dari kampung ini. Selain berbahaya, Hasyim pun menyadari bahwa Taduhlah yang merupakan penyebab atas semua masalah yang ada di kampung Tanah Merah. Rimbun tetap dengan pendiriannya. Ia tidak ingin pindah dan pergi dari kampung tersebut. Rimbun pun menutup semua rumahnya dengan kayu agar tidak ada yang bisa mengganggu dan masuk ke dalam rumahnya lagi. Saat Rimbun sedang memaku dinding, ia pun terpeleset dan untungnya ia aman-aman saja. Di malam hari, Hasyim dan Rimbun berkeluh kesah karena mereka seperti tinggal di dalam penjara. Sementara itu, Khairul beserta anteknya sedang merencanakan rencana jahat untuk membuat keluarga Taduh tidak betah tinggal di sana. Di keesokan paginya, antek Khairul menggantungkan kepala sapi ke tempat berdagang Hasyim. Sehingga Hasyim marah dan mencari tahu siapa pelakunya. Sementara antek Khairul yang lain menjalankan rencana mereka dengan membakar rumah Rimbun. Akan tetapi, Taduh memadamkan api tersebut dengan kekuatan yang ia miliki. Rimbun terkejut dengan kejadian itu dan ia akan segera melahirkan. Taduh yang panik berlari keluar rumah mencari bantuan mantri untuk menemui ibunya di rumah. Bro, ibu di rumah. Setelah bertemu dengan mantri, Taduh pun bergegas pulang kembali. Ia dihadang oleh para antek Khairul. Beruntung saat itu, Taduh dibantu oleh Aboy karena Taduh hampir celaka. Ketika Hasyim baru saja pulang dari pasar, ia mendengar suara Rimbun menjerit kesakitan karena Rimbun akan segera melahirkan. Ketika itu, Rimbun mengalami pendarahan dan susah bernafas, sehingga membuatnya kesakitan. Di sela-sela Rimbun yang akan melahirkan, hal buruk pun terjadi kepadanya. Rimbun berhenti pendarahan dan anaknya tak bisa diselamatkan. Hasyim yang melihat itu pun seketika berteriak menyuruh Taduh masuk ke dalam kamar. Hasyim terdiam, merenung bersedih karena ia sudah sangat lama
menantikan anaknya itu. Keesokan paginya, Rimbun dan Hasyim menguburkan anak mereka yang baru saja keguguran tadi malam. Hasyim merasa sangat terpukul akan kejadian itu. Ia terus terdiam dan juga merenung, sampai saat berdagang pun ia masih bersedih. Rimbun yang sedang di pasar dibicarakan oleh orang-orang kalau dia seperti melahirkan anak kucing. Baru saja melahirkan, sudah berbelanja ke pasar. Setelah tiba di rumah, Rimbun dan Taduh pun masak untuk makan malam mereka. Saat Hasyim pulang, ia melihat Rimbun dan Taduh masak-masak, padahal mereka baru saja kehilangan anaknya. Dan akhirnya, Rimbun dan Hasyim pun bertengkar. Ketika Hasyim akan menampar Rimbun, ia pun dihentikan oleh Taduh. Ketika Hasyim sedang tidur, ia pun bermimpi buruk. Rasanya seperti sangat nyata. Setelah bangun dari mimpi buruk itu, seketika suaranya menjadi menghilang. Keesokan paginya, saat Taduh dan Rimbun sedang duduk di kursi berdua, Taduh bercerita bahwa saat ia pergi ke rumah mantri, ia dikejar oleh anak buah Hairul. Sementara itu Hasyim masih tidak bisa berbicara dan ia seperti lumpuh, susah untuk berjalan. Kini ia berkomunikasi dengan mengandalkan pesan teks dari teleponnya. Melihat keadaan suaminya itu, Rimbun segera keluar rumah berusaha mencari bantuan. Ketika tengah berduaan, Hasyim takut kepada Taduh. Ia pun mencoba keluar dari rumah dengan perlahan-lahan. Nahas Hasyim terjatuh seakan kakinya berat tidak bisa digerakkan. Hasyim terus berusaha menyeret kakinya menjauh dari rumah. Namun usahanya gagal. Warga yang melihat Hasyim terguling di depan rumahnya itu seketika menolongnya. Kemudian Hasyim diangkat masuk ke rumahnya lagi. Di sisi lain, Rimbun ingin meminta tolong kepada marbot masjid, namun di sana ia malah bertemu dengan Ustadz Adam. Tetapi Rimbun berkata, ia tidak sanggup apabila harus bayar 5 juta lagi. Dan Rimbun diminta 1 juta saja untuk menyembuhkan Hasyim suaminya. Akhirnya Hasyim pun berobat kepada anak kiai. Namun, saat anak kiai itu sedang membacakan ayat suci Al-Quran, ia diganggu oleh Taduh yang juga mengikuti bacaannya. Saat Ustadz Adam masuk ke kamar Taduh, ia pun diganggu oleh sosok jin yang menjaga Taduh. Selepas itu, ia langsung pulang. Di malam hari, Rimbun didatangi oleh Panglima, orang yang menyelamatkannya di sungai pada episode 1 lalu. Ia memerintahkan Rimbun untuk segera pergi dari kampung Tanah Merah ini karena sesuatu berbahaya mengintai keluarga mereka. Keesokan paginya, Rimbun dan Hasyim segera mempersiapkan pakaian karena ia akan pergi sesuai perintah Panglima. Rimbun berniat akan pulang ke rumah orang tuanya yang berada di kampung sebelah, yaitu Kampung Ilir, untuk sementara waktu. Di rumahnya, Taduh merasa sakit pada bagian belakang lehernya dan ia melihat di kaca ada bekas luka. Kemudian, Rimbun masih menanyakan tentang siapa yang telah menyelamatkan Taduh dari anak buah Hairul. Taduh menjawab, Aboy. Mengetahui Aboy baik kepada mereka, Rimbun kemudian meminta bantuan Aboy kembali untuk mengantarkan keluarganya ke kampung sebelah. Aboy bersedia membantu keluarga Rimbun karena sebagai balas budi, Taduh sudah menyembuhkan penyakitnya. Aboy berkata saat larut malam, ia akan menjemput mereka. Ketika malam hari, Rimbun dan Hasyim menunggu Aboy yang tak datang-datang
Dan akhirnya Aboy pun datang dengan mobil yang ia pinjam. Saat sudah di perjalanan, Rimbun dan Hasim mengalami gangguan. Ternyata ada sosok dukun yang berusaha mengincar Taduh. Dukun itu adalah suruhan dari laki-laki misterius yang ada di episode 3. Ternyata namanya adalah Jimmy. Pantas saja dia berdiri di depan rumah Rimbun saat itu. Ternyata diam-diam Jimmy sedang mengincar Taduh. Di tengah hujan yang deras, akhirnya dukun itu menjalankan aksinya. Kemudian seketika, ada beberapa orang yang menculik Taduh untuk dibawa pergi. Keadaan mulai mengkhawatirkan. Rimbun dan Hasim berusaha mencari Taduh. Sedangkan di kampung Tanah Merah, Aboy dihajar habis-habisan oleh Khairul dan para anteknya karena ia sudah membela Taduh. Untungnya polisi Arif datang, kemudian melerai mereka semua. Rimbun yang sudah ada di kampung Ilir pun bertemu dengan ibunya. Namun ibunya marah pada Rimbun dan menolak mereka berdua. Saat itu Rimbun sempat kebingungan harus pergi kemana lagi. Tidak lama dari itu, ia pun teringat dengan pasien kepala desa kampung Ilir. Dia pernah menawarkan bantuan sebagai ucapan terima kasihnya. Rimbun dan Taduh boleh datang menemuinya kapan saja ketika butuh pertolongan. Oleh sebab itulah, Rimbun menuju alamat kepala desa kampung Ilir. Sesampainya di sana, Rimbun disambut dengan baik. Ternyata kepala desa itu berteman baik juga dengan bayi Haki, orang yang pernah ditolong oleh Taduh juga. Kemudian, Rimbun menceritakan masalahnya apabila kini Taduh diculik. Kemudian, Rimbun meminta tolong agar mereka berdua membantunya menemukan Taduh. Rimbun pun meminta bantuan kepada orang yang tepat, adalah orang yang sangat sakti. Ia pun akan berusaha mengambil Taduh dari dukun itu. Adegan berpindah kembali kepada Jimmy. Ternyata dia hanyalah anak bawahan dari seorang paling berkuasa, yang tiada lain tiada bukan adalah Pak Bagau. Ya, pemimpin paling tinggi kampung Tanah Merah. Bagau memang sudah lama mengincar Taduh, sehingga ia mengkerahkan anak buahnya untuk melakukan hal tersebut. Di dalam markas Pak Bagau, terlihat Taduh diikat dan tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara di sisi lain, Rimbun bersama bayi Haki berusaha mencari keberadaan Taduh. Bayi Haki pun dapat merasakan jika Taduh tidak ada di kampung Ilir. Tetapi, dia sudah balik lagi di kawasan Tanah Merah. Setelah itu, ia pun beradu mekanik dengan dukun dari pihak Bagau. Namun sayangnya bayi Haki kalah dan terjatuh lemah. Akhirnya, Rimbun dan Hasim kembali pulang ke kampung Tanah Merah. Kemudian para warga panik ketika mengetahui Taduh menghilang. Lalu penyakit para warga yang sempat sembuh menjadi kambuh lagi. Saat itu, Rimbun seketika mendapatkan penglihatan jika Panglima dalam keadaan berbahaya. Maka dari itu, Rimbun meminta bantuan para warga untuk mencari keberadaan Taduh dan juga Panglima ke dalam hutan. Di saat sedang di hutan, mereka pun berpencar. Satu kubu mencari Taduh, sementara kubu lain mencari Panglima. Ketika itu, Mamut dan 3 rekannya merasa melihat Taduh berlari. Kemudian mereka pun mengejarnya. Sementara di sisi lain, Rimbun dan Aboy melihat Panglima sudah tergantung di atas pohon dalam keadaan tak bernyawa dan kepala yang buntung. Sementara itu, ternyata Bagaulah yang telah menyuruh anak buahnya untuk membunuh Panglima. Kemudian meminta kepalanya
dibawa ke hadapannya. Di lain sisi, sang dukun terus menyiksa Taduh dengan benda yang ia takuti, dan akhirnya Taduh melawan, melepaskan ikatan besi yang mencengkram tangannya. Melihat Panglima Desa meninggal tergantung, Rimbun menangis histeris. Rimbun merasa bersedih akan hal itu. Alasan Bagau membunuh Panglima supaya tidak ada lagi yang dapat menjaga kampung Tanah Merah, sehingga akan mempermudahnya untuk menculik Taduh. Kemudian Rimbun tetap melanjutkan pencarian Taduh. Ia pun berlari ke jalan Lubuk Keramat. Beberapa warga menolak melewati jalan itu, namun Aboy dan Mamut mengikuti Rimbun. Di hari itu, Inspektur Ari pun turun tangan membantu Rimbun untuk menemukan Taduh. Melalui Bahudin, ia pun mengetahui jika Rimbun masuk ke hutan Lubuk Keramat. Kemudian, secara mengejutkan, mereka menemukan sebuah bangunan di pedalaman Lubuk Keramat. Ternyata itu adalah markas Pak Bagau, dan Taduh ada di dalamnya. Namun, tidak sembarang orang yang boleh masuk ke sana. Gerbangnya dijaga ketat oleh pasukan bersenjata. Walaupun belum mengetahui pasti, tetapi insting seorang ibu sangatlah kuat. Rimbun merasakan Taduh ada di sana. Namun, mereka tidak boleh gegabah, sehingga saat itu mereka pun pulang kembali. Di malam hari, Rimbun dan Hasim sedang makan malam bersama. Mereka berdebat lagi karena Hasim tidak mau Rimbun berbuat nekat lebih jauh. Tetapi Rimbun bersikeras ingin berjuang agar anaknya kembali. Sementara itu, di tempat penculik, mereka mencari dukun tambahan karena tanpa disangka kekuatan Taduh semakin kuat. Sesadarnya Taduh dari pingsan, kemudian ia memanggil-manggil ibunya. Namun luka di punggungnya itu semakin parah, sehingga ia tidak dapat berbuat apa-apa. Episode 8 dibuka dengan Taduh yang sedang dilawan oleh 2 ekor dukun. Di sisi lain, Rimbun, Arif, Aboy, dan yang lainnya sedang menyusun rencana agar mereka dapat masuk ke markas Bagau yang ada di Lubuk Keramat itu. Kemudian, Rimbun, Arif, Aboy, dan yang lain sudah ada di depan markas Bagau lagi. Ketika Arif melancarkan aksinya, ia seketika dihajar oleh anak buah Bagau. Dan Arif pun disekap di sana. Rimbun, Aboy, dan yang lain melarikan diri karena mereka dikejar oleh anak buah Bagau. Dan untungnya mereka berhasil melarikan diri. Arif yang sedang disekap itu pun dipertemukan langsung dengan Bagau. Kemudian Bagau pun memberikan pistolnya lagi. Bagau mengetahui Arif adalah orang yang kuat. Bagau sangat menyayangkan apabila Arif menjadi musuhnya. Bagau harap Arif berada di pihaknya. Kemudian diiming-iming akan diberikan kekuatan. Di sisi lain, Rimbun dan yang lain memiliki sebuah rencana. Di sini, Rimbun berpura-pura sebagai pelacur yang telah ditelepon oleh Jimmy. Namun Jimmy merasa tidak menelepon. Karena melihat Rimbun yang seksi, ia pun langsung mengajak Rimbun untuk masuk. Di saat Rimbun sudah di kamar, ia langsung melancarkan aksinya dengan memukul Jimmy. Lalu datanglah Aboy untuk membantu Rimbun. Saat mereka akan memasuki markas Bagau itu, mereka pun dilihatkan oleh penampakan gaib. Kemudian Arif menemui Rimbun lalu mengajak mereka keluar. Tiba-tiba terjadi perkelahian yang membuat Arif hampir menembak Rimbun.
Namun beruntung, ia berhasil melarikan diri. Arif sekarang sudah ada di pihak Bagau, kemudian tetap mengejar Rimbun dan ia berkata agar Rimbun menyerahkan diri kepada Bagau supaya semuanya cepat selesai. Arif sudah gelap mata karena ia telah dijanjikan oleh Bagau yang akan menjadikannya seseorang yang kuat dan sempurna. Arif mendengar suara di sudut ruangan, lalu ia menghampiri suara itu dan melihat ternyata itu sosok hantu perempuan dan langsung mengajarnya. Akhirnya Rimbun dapat keluar dari sana, tetapi kemudian dihalangi lagi oleh Arif. Lagi dan lagi, Rimbun selamat dan dibawa keluar oleh Aboy dan juga kedua temannya. Saat mereka berlari keluar, Rimbun dengar suara Taduh yang memanggil-manggilnya. Aboy dan yang lain tidak dapat menghalangi Rimbun. Rimbun tetap mencari Taduh, dan Taduh terus-menerus memanggil nama ibunya. Kemudian terlihat Pak Ekot datang ke markas Bagau dan ia melihat langsung Taduh berada di sana. Sebenarnya sejak lama Pak Ekot sudah tahu niat busuk Bagau, namun ia hanya diam karena takut nyawanya terancam. Di sisi lain, Bagau menunjukkan ilmunya pada Arif sehingga lukanya seketika sembuh dan badannya kebal sebelah. Di samping itu, Rimbun masih mencari keberadaan anaknya Taduh. Kemudian, Rimbun memasuki sebuah ruangan. Ia pun melihat Taduh terguling tak berdaya, namun Rimbun tidak dapat menghampirinya karena sudah dipagari oleh Bagau dengan kekuatannya. Di luar dinding itu, Rimbun mencoba terus-menerus masuk menembusnya karena ia ingin menyelamatkan Taduh anaknya. Sedangkan di waktu yang sama, Aboy, Mamut, dan Saduri masih berlari mencari jalan pulang. Mereka ditampakkan oleh sosok hantu di sana dan ternyata itu hanya halusinasi. Aboy dan kedua temannya berhasil keluar dari lubuk keramat dan mereka langsung berdebat karena berbeda pendapat satu sama lain. Aboy tetap ingin menyelamatkan Rimbun dan juga Taduh, sementara Mamut dan Saduri tidak setuju karena itu sangat berbahaya. Kau bikin semua orang macam kau, tak punya keramat. Sampaidur. Di malam hari, di tempat kediaman Bagau, Jimmy masuk memberikan makan kepada Rimbun. Ayo makan. Jangan mati di sini. Rimbun mencoba melarikan diri, tapi sayangnya ia gagal. Namun, Taduh menolong Rimbun dengan cara menyerang Jimmy, sehingga Rimbun bisa memasuki pintu demi pintu mencari ruangan di mana Taduh berada. Sejak tadi kita fokus kepada Taduh dan Rimbun. Di samping itu, di kampung Tanah Merah, keadaan Hasyim sangat memprihatinkan. Ia diculik, disiksa oleh komplotan Khairul yang tidak senang dengan keberadaannya di kampung ini. Hasyim pun menangis, menjerit, melihat keadaannya semakin hancur. Kemudian film berfokus kembali kepada Rimbun. Dengan usahanya, akhirnya Rimbun menemukan ruangan di mana Taduh berada. Dan ia melihat wajah Taduh sudah seperti bukan anaknya. Kemudian Rimbun membawa Taduh mencari jalan keluar. Namun, mereka dihadang oleh pasukan Bagau. Taduh berhasil mengalahkan semua pasukan Bagau yang mencoba menghalanginya, dan akhirnya semua pasukan Bagau itu pun seketika tewas. Karena Arif geram melihat itu, akhirnya ia turun tangan dan menyemprotkan gas tidur di seluruh ruangan. Hal itu menyebabkan Rimbun dan Taduh seketika tak sadarkan diri.
Di saat Rimbun sadar, ia pun sudah ada di ruangan tadi lagi. Tidak lama Rimbun pun dipindahkan ke ruangan yang sama dengan Taduh. Dan Taduh yang sedang tak sadarkan diri seketika mencelakai sang ibu. Namun, beruntung Rimbun dapat membuatnya tenang, sehingga serangan itu akhirnya terhenti. Di tempat lain, Aboy, Mamut, dan Saduri akhirnya kompak mengumpulkan warga Tanah Merah untuk menyelamatkan Taduh. Aboy memberitahukan semua orang jika kini Taduh sedang diculik di Lubuk Keramat. Ia berkata, jika Taduh tidak ada, maka semua penyakit warga Tanah Merah akan kambuh kembali. Aboy pun mengatakan bahwa semua ini ulahnya Pak Bagau. Pak Bagau sudah menggunakan ilmu hitam untuk menghancurkan kampung Tanah Merah ini. Mereka semua terkejut. Ternyata kampung ini dihancurkan oleh pemimpinnya sendiri. Secara kompak, warga Tanah Merah bersama-sama menyusun rencana untuk menyelamatkan Taduh di Lubuk Keramat. Masih di tempat Bagau, Rimbun berusaha meredamkan amarah Taduh dengan sedikit nyanyian lagu kecil yang merupakan lagu kesenangan mereka berdua. Dan tidak lama, amarah Taduh meredam, lalu sadar kembali. Karena melihat itu, Bagau pun geram dan menyuruh anak buahnya untuk segera memisahkan Rimbun dan Taduh. Aboy dan warga lainnya segera melaksanakan rencana mereka untuk datang ke Lubuk Keramat menyelamatkan Taduh. Kemudian secara mengejutkan, pasukan Khairul pun datang untuk ikut membantu mereka. Saat Rimbun akan tertidur, ia seperti masuk ke alam gaib. Ketika ia terbangun, Rimbun melihat Taduh seperti akan berubah menjadi makhluk lain. Rimbun terus memanggil Taduh agar tersadar. Di waktu yang sama, Aboy dan warga lainnya sedang berjalan menuju Lubuk Keramat ke tempat markasnya Bagau. Rimbun yang masih disekap dengan Taduh seketika pingsan dan masuk ke alam berbeda. Dan di sana, Bagau pun masuk ke alam yang sama. Kemudian Bagau menceritakan semuanya. Intinya, Slur, semua teror di kampung Tanah Merah adalah ulah ilmu hitam dari Pak Bagau. Dia merupakan orang asing pada awalnya, bukan orang kampung Tanah Merah asli. Namun, sejak zaman dulu, dia sudah bermain kotor untuk bisa berkuasa di tanah orang. Sekarang Bagau ingin membuat dirinya semakin kuat, semakin sakti, supaya dia bisa tetap bertahan memimpin orang-orang kampung Tanah Merah, sehingga dia mengincar kekuatan yang dimiliki oleh Taduh. Anak seperti Taduh ini sangatlah langka, bahkan 1000 tahun sekalipun belum tentu ada. Maka saat ini Bagau mencoba memindahkan kesaktian Taduh kepada dirinya melalui bantuan seorang dukun kepercayaannya. Akhirnya, waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba. Kekuatan Taduh akan dipindahkan kepada Bagau. Tanpa disangka, dukun yang akan melakukan proses pemindahan kekuatan itu seketika tewas mengenaskan oleh serangan Taduh. Di luar markas, Aboy, Khairul, dan warga yang lainnya sudah mengepung markas tersebut. Arif disuruh Bagau untuk mengurus semuanya yang ada di sana. Sementara Bagau berhasil melarikan diri sambil membawa Taduh dan Rimbun pergi dari bangunan itu. Di dalam perjalanan membawa Taduh dan Rimbun, Bagau dan anak buahnya dikalahkan oleh Taduh. Taduh berubah menjadi seperti monster yang sangat ganas. Di sisi lain, sebagian warga Tanah Merah seketika banyak yang kerasukan.
Kemudian mereka tiba-tiba menggali tanah yang ada di sekitar Lubuk Keramat. Melihat keanehan itu, para warga yang lain ikut membantu menggali tanah. Penggalian pun terus dilakukan, dan saat mereka akan segera menghentikan penggaliannya, mereka pun menemukan banyak mayat yang terkubur di sini. Ternyata itu adalah mayat para warga Kampung Tanah Merah di zaman dulu yang ditumpaskan oleh ilmu hitam Bagau. Darah warga Tanah Merah lah yang membuat Bagau menjadi semakin kuat. Dengan tiba-tiba, polisi Arif datang menembak warga yang baru selesai menggali tanah itu. Warga Tanah Merah pun melawan balik membunuh Inspektur Arif. Setelah itu, terjadilah konflik hebat di antara warga Kampung Tanah Merah, yang sebagian warga asli dan sebagian warga pendatang. Mereka saling baku hantam dan saling senggol bacok sehingga banyak korban yang berjatuhan. Di waktu yang bersamaan, Taduh dan Rimbun berjalan menemui Bagau yang sudah sekarat dengan kaki dan tangan yang sudah terputus. Taduh menyuruh ibunya untuk memotong kepala Bagau, namun Rimbun tidak mau. Karena Rimbun tidak berani memotong kepala Bagau, akhirnya Taduh sendiri yang memotongnya seluruh. Rimbun kecewa kepada Taduh yang sudah terpengaruhi. Dia berani membunuh orang. Dia seperti bukan Taduh yang Rimbun kenal lagi. Kemudian Rimbun pergi meninggalkan Taduh di sana. Di akhir film, Kampung Tanah Merah menjadi sangat menyedihkan. Pada peristiwa baku hantam itu, hanya komplotan Khairul yang tersisa. Khairul pun mengambil alih kekuasaan, kemudian mengajak semua warga yang tersisa untuk bangkit kembali. Kemudian, ia akan membangun Kampung Tanah Merah yang baru. Di sisi lain, Rimbun pulang ke rumah orang tuanya. Di sana, ia langsung dipeluk oleh ibunya. Dan di sana pun, terlihat sudah ada Hasim suaminya. Rimbun diajak pergi meninggalkan Kampung Tanah Merah dan memulai hidup yang baru. Sementara itu, Taduh ditinggal sendirian. Dia sudah dianggap anak setan dan menjadi penunggu hutan Lubuk Keramat. Dan film pun selesai.